akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian Bapak-Bapak, saudara orang beriman, firman Tuhan yang datang dan memberkati kita dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada siang hari ini. Haleluya, lirik bahasa Sabu. Wajedeo, wajedeo, wajedeo. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Wajedeo, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tentunya bahwa hari ini kita memperingati bangsa Indonesia, memperingati dua perayaan besar. Karena kita bangsa yang majemuk. Ini hari jangan ngomong satu perayaan, nanti yang lain tersinggung. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Sebagian masyarakat Indonesia memperingati perayaan Idul Fitri. Setelah sempitan maka ada lebaran. Masa berpuasa maksudnya Bapak Mama. Tetapi tentunya juga bahwa hari ini seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakan satu perayaan yang begitu luar biasa, yaitu kenaikan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus ke surga. Ini suatu perayaan yang begitu luar biasa bagi sebagian besar orang beriman. Tetapi ada sedikit juga yang tentunya merasa bahwa ini perayaan yang biasa saja. Karena itu tentunya bahwa hari ini ada begitu banyak pilihan berkenaan dengan perayaan kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bertepatan juga dengan sebagian besar masyarakat Amanduan Selatan harus kasih naik bendera setengah tiang di pasar tahun. Maka orang ada di antara dua pilihan, bahkan tiga. Datang gereja ke sonde. Ini dia pilih-pilih. Datang sonde, datang sonde, datang sonde, datang sonde, datang. 10 itu angka genap sonde. Dia bilang ini hari bukan menokle. Karena itu ini hari juga potong kusabak kepala sakit untuk ada di gereja. Ada sebagian orang yang tentunya karena kebutuhan finansial, kebutuhan jasmani yang tentunya menuntut berkenaan dengan hari pasar. Lebih baik ini hari kotong pi pasar tahun bajual hasil. Amin kok. Amin. Dapat doi. Kalau kotong sampai siapa mau kasih doi? Gereja sana mungkin kasih doi. Majelis jemaat apalagi, pendeta apalagi. Pendeta hanya kasih doa, kasih firman keo jemaat, tapi sampai kasih doa. Pilihannya adalah hari ini di pasar tahun. Tetapi sepanjang jalan Tuhan pimpin kami menuju Meriba hari ini, ada banyak juga yang tentunya baru bangun tidur, rambut afroik, muka sang jelas. Duduk di muka jalan, di muka pintu, sibuk dengan dia pun kebun, sibuk dengan dia pun kita halaman, sibuk dengan banyak hal-hal yang tentunya untuk menyenangkan diri. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali kepada bagian firman Tuhan. Tentunya bahwa setelah Yesus bangkit, selama 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada kurang lebih, ini kesaksian Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Dia menampakkan dirinya kepada kurang lebih ada 500 saudara atau murid-muridnya, kurang lebih 500 orang. Itu berarti bahwa secara de facto dan de jure sah. Soalnya ada yang bilang mau omong kosong. Itu bukti, fakta real jelas. Kalau 500 orang saja yang bangkit bicara, Yesus sudah bangkit. Siapa yang semua percaya? Satu orang yang omong kosong saja orang bisa percaya. Apalagi ini, kesaksian Alkitab pertama Korintus bilang, kurang lebih ada 500.
orang. Dia menampakkan diri. Setelah itu dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Yesus kemudian naik ke sorga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Bagian pembacaan firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke sorga, disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh mereka. Itu berarti benar bahwa ada yang melihat. Ada yang menyaksikan. Ada yang menjadi saksi hidup. Ada yang menjadi saksi mata tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ada yang jadi saksi. Ini bukan saksi apoiba. Ini saksi yang saksi yang benar. Mereka melihat, menyaksikan, menjadi saksi mata peristiwa Yesus naik ke sorga. Kenapa saya bilang ini bukan saksi apoiba? Kata mereka di sini menunjukkan bukan satu orang, tetapi ada sekelompok orang di sana, lebih dari satu. Lebih dari satu orang di sana yang menyaksikan ketika Yesus naik ke sorga. Karena itu Bapak-Bapak, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa kesaksian ini tidak diragukan lagi atau benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Bapak-Bapak, Saudara orang beriman, Alkitab mencatat ada 3 orang yang naik ke sorga. Yang pertama itu Henok. Ketika dia berusia 365 tahun. Dia naik ke sorga. Tentunya bahwa Henok naik ke sorga karena ia dikenal sebagai orang yang berpribadi, bergaul akrab dengan Allah. Maka dia diangkat ke sorga. Jauh sebelum Yesus, Henok sudah naik ke sorga. Atau diangkat ke sorga. Yang kedua, Elia. Dia dikenal sebagai abdi Allah. Kalau kau ngomong soal Elia naik ke sorga, ada di pun saksi. Yaitu Elisa, satu orang. Kalau ada saksi, satu orang saja orang akan percaya. Kalau tambah saksi satu orang saja orang akan percaya itu peristiwa benar-benar terjadi. Elia naik ke sorga dengan kereta dan kuda berapi dalam awan dan angin badai. Yang ketiga, yaitu Yesus Kristus, anak Allah dan juru selamat manusia. Dia naik ke sorga kata firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalau Elia dengan kuda berapi, Yesus dengan awan-awan. Ada amin tuh? Amin. Bapak, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kenapa Yesus harus naik ke sorga? Ini pertanyaan bagi ketong. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Bangkit sudah kok ketong sama-sama melayani itu. Naik ke sorga lah jalan kastinggal. Kapan Yesus datang kembali, orang selalu menyanyi lagu. Orang tutup lagu ini, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Beta pun suara sudah sebagus Bapak Yesus. Karena itu kalau dilanjutkan Bapak Mama, ini saya menekek. Kenapa Yesus naik ke sorga? Yang pertama, Yesus naik ke sorga untuk menggenapi seluruh visi karyanya. Menggenapi seluruh visi karyanya. Dari ketika dia diutus Bapaknya ke dalam dunia melalui kelahirannya, melalui pekerjaan pelayanannya, sampai kepada kesengsaraan dan kematiannya, bahkan sampai kepada kebangkitannya. Yesus harus kembali kepada Bapa di sorga untuk menggenapi seluruh visi karya pelayanannya. Kalau kau tahu mau omong bilang piku pertanggungjawabkan, so lo ada bikin apa sepanjang hidup di muka bumi? Ada bikin apa? Bikin apa dengan ini hidup, bikin apa dengan ini pelayanan, bikin apa dengan ini gereja? Kalau kau tahu manusia,
menggenapi seluruh karyanya. Artinya bahwa dia pikir setelah waktu Yesus selesai. Sekian persen Bapak. Kau tahu ke mana? Mau jadi mata jemaat, laporan klasis, mau bilang selesai, usi, lumayan oke. Hal yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menggenapi seluruh visi karya. Yang kedua, Yesus naik ke surga. Kenapa sehingga dia harus naik ke surga? Bukan hanya menggenapi, tetapi dia naik ke surga untuk memulihkan visinya. Karena itu kalau kau baca di bagian firman Tuhan, murid-murid juga ada bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena yang ada dalam pikiran, hati, dan kehidupan para murid adalah hal jasmani. Bagaimana Yesus dapat memimpin mereka sebagai seorang raja, sebagai seorang yang berkuasa. Tapi dia kembali ke surga untuk kemuliaan memulihkan visi. Bapak Maba, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu dua hal yang dapat saya bagikan. Tetapi pertanyaan berikut, untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk apa Yesus naik ke surga? Yang pertama, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang pertama, supaya kita tidak gelisah hati. Supaya kita tidak gelisah hati. Supaya kita penuh dengan sukacita. Supaya kita penuh dengan shalom Allah. Supaya kita tidak mengalami ketakutan jasmani dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ada orang yang begitu takut dengan kehidupan jasmani, maka hilang sukacita, hilang harapan, hilang shalom Allah, hilang pengharapan. Karena itu Yesus naik ke surga supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gelisah hati, tidak takut dalam berbagai keadaan. Ataupun kondisi beberapa waktu terakhir, siklon badai Seroja. Tentunya bahwa siklon tropis badai Seroja ini menerpa seluruh NTT. Amanuban Selatan juga dapat di pembagian. Kau dapat di pembagian. Bagi-bagi toh. Jangan sampai yang lain dapat, yang lain sudah dapat. Tapi puji Tuhan bahwa ini kota Soe saja yang lepas dari terpaan. Tentunya bahwa ketika gelora badai Seroja ada di tengah-tengah kita, ada begitu banyak orang sedih, meratap, menangis, kehilangan damai sejahtera, sukacita sudah ada. Ada yang nyawa melayang, tetapi ada juga harta milik. Ada begitu banyak hal yang tentunya hilang. Sukacita menjadi hilang, pengharapan menjadi hilang. Karena ketakutan yang begitu besar, badai ini memakan korban yang begitu luar biasa. Allah datang dengan janji-janji pengharapan dan pemulihan. Lihat banyak pak saudara mengulurkan tangan turut berbagi memulihkan keadaan kotong semua. Itu berarti bahwa dia tidak mau untuk kita hidup dalam gelisah. Bukan hanya yang terjadi dengan Amanuban Selatan. Ada banyak pak saudara kita yang kemudian juga mengalami hal yang sama di seluruh nusa tenggara kita. Yesus naik ke surga supaya kita tidak gelisah hati. Supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita. Tetapi juga bukan sukacita di luar sana, tetapi sukacita dalam perjumpaan dengan Dia. Ada orang-orang yang kalau mau berjumpa dengan Tuhan itu di punya hati rasa son enak, ini buang-buang waktu. Nanti sebentar kau pulang, yang di kebun belum beres, yang di sawah belum beres, yang di rumah belum beres, yang ini itu belum beres. Dia punya hati son enak. Akhirnya orang mengabaikan yang perjumpaan dengan Tuhan. Dia lebih memilih yang bikin dia punya hati senang. Lebih baik diurus kebun, jagung dong, ikat ke serat terapi, kasih naik di atas loteng, dan seterusnya. Yesus naik ke surga supaya kita tidak gelisah, tidak diliputi dengan ketakutan. Ketakutan karena kuasa dosa, ketakutan karena kuasa maut. Tetapi kita dipenuhi kembali dengan sukacita.
Yang kedua, untuk apa Yesus naik ke sorga? Supaya kita yang percaya kepada Allah. Supaya kita percaya kepada Allah. Bukan hanya ketika kotong hidup dan kemudian melihat bahwa dia melayani. Tetapi kemudian kita juga percaya kepada Allah. Supaya kita percaya kepada Allah. Dan juga supaya kita percaya kepada Yesus. Bahwa dia benar-benar adalah anak Allah yang diutus Bapanya ke dalam dunia. Menjadi sama dengan manusia dalam segala hal terkecuali dosa. Supaya kita percaya benar bahwa dia adalah anak Allah. Bapa yang mengutus dia. Karena itu dia kembali kepada Bapa. Jangan sampai hanya percaya sebentar-sebentar saja. Sedikit-sedikit baru percaya. Atau percaya sedikit-sedikit. Ini ada dua hal. Sedikit-sedikit baru percaya. Atau percaya sedikit-sedikit. Atau percaya banyak-banyak. Sedikit-sedikit baru percaya. Percaya sedikit-sedikit. Ini tipe orang som-som kuku. Panas-panas tai ayam. Jadi kalau dia ada lihat, wih, mujizat loh. Itu dia percaya. Begitu pulang kalau dia penghidup sutar balik dia bilang, som percaya. Kalau orang lain mengalami mujizat ketemu juga. Kalau orang lain mengalami berkat ketemu juga. Karena itu percaya. Percaya berarti bahwa kau menyerahkan diri seluruhnya kepada kuasa Allah. Bergantung kepada dia. Mempercayakan diri kepadanya. Ini percaya. Percaya kepada Allah. Tetapi juga percaya kepada Yesus yang diutus. Yang ketiga. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama dan seterusnya. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dunia bukan tempat kita. Dunia hanya tempat kita bersiarah. Untuk kemudian kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah karuniakan. Tapi tentunya bahwa dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tempat yang tentunya bukan hanya kekal, tetapi tempat kekekalan. Tempat yang bukan abadi saja, tetapi tempat keabadian. Yang disediakan oleh Bapa di sorga bagi setiap orang percaya. Yesus menyediakan tempat bagi kita di sana. Supaya di mana dia berada, kita juga ada bersama-sama dengan dia. Kalau demikian Bapak-Bapak Saudara, beta mau tanya. Siapa yang mau pergi sorga? Angkat tangan. Ada yang mau pergi sorga kok? Ada. Angkat tangan dulu kok. Hei, sana mau pergi sorga. Percuma ini hari kotong datang gereja. Kemudian kotong ini hari diberkati dengan firman Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Sekali lagi, siapa yang mau naik ke sorga? Siapa yang mau pergi sorga? Pak Bini sendiri kok. Saya juga mau pergi sorga. Kemudian yang kedua. Siapa yang mau pergi ini hari di sorga? Kalau untuk mau pergi sekarang, saya tidak bisa jawab. Mama bilang hari ini. Itu rahasia Tuhan. Mama tidak jawab. Kalau tanya siapa yang mau masuk sorga, mau naik ke sorga, mau pergi sorga, orang akan angkat tangan. Sorga itu tempat kekal dan kekal. Abadi dan keabadian. Tetapi kalau ditawarkan hari ini dengan kesenangan dunia, dengan kesenangan hidup yang begitu limpah-limpah, siapa yang mau pergi sorga ini hari, orang seakan mau. Artinya bahwa kalau mau pergi sorga itu harus melalui suatu jalan yang disebut dengan mati. Mati dulu baru pergi sorga. Makanya ada banyak orang kalau mau tanya, pergi sorga ini hari. Mau. Tetapi tentunya dengan berbagai-bagai alasan. Dengan berbagai-bagai alasan. Ada yang masih mau menikmati ini hidup. Ada yang masih mau menikmati kesenangan dunia.
Ada yang tentunya masih bergumul dengan kehidupan rumah tangga, keluarga, istri, anak, pekerjaan. Masih menggumuli. Makanya tadi Bapak PJ bilang, rencana Tuhan itu ada yang tahu. Ada banyak hal yang kemudian orang sudah menyediakan diri untuk ke sorga ini hari. Karena ketika kotong ke sorga, itu berarti juga bahwa kotong sudah harus mempersiapkan diri kita sebagaimana Yesus. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi bagian yang Allah percayakan baginya ketika dia hidup di dunia. Hanya 3,5 tahun sahabat mama. 30 tahun dia hidup melayani. 3,5 tahun saja masa melayani. Itu 3,5 tahun itu Yesus manfaatkan secara baik. Supaya ketika dia sampai ke sorga, dia tidak pergi dengan luman. Tetapi dia benar-benar pergi dan mempertanggungjawabkan. Serta menyediakan tempat bagi kita. Supaya tempat di mana dia berada, kita juga berada. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa hari ini kotong ada di gereja. Itu karena kita mendengar Yesus naik ke surga. Tetapi tentunya bahwa untuk menjadi saksi ketika kita mendengar adalah ketika kita bergaul intim dan hidup berjumpa dengan dia, baru kita bisa menjadi saksi. Kalau kotong di pasar, kotong mau bersaksi, bilang apa? Yesus ada naik di sorga. Perlu ada dengar dari mana? Hanya gereja saya yang bilang Yesus naik di sorga. Di pasar itu orang tak omong soal ini harga sayur berapa. Bisa kurang kosonde. Di pasar itu hanya ada ojek. Tapi kalau di gereja sudah ada ojek, masing-masing bawa diri pergi di sorga. Kalau kotong sudah ada di gereja, kemudian kotong mau bersaksi model karmana. Ingat bahwa 12 murid itu bergaul intim dan sangat dekat dengan Tuhan. Karena itu Yesus membawa mereka ke Bukit Zaitun. Supaya mereka bukan hanya mendengar bahwa nanti dia akan bangkit dan naik ke sorga. Tetapi kemudian mereka dipercayakan untuk menjadi atau mata. Melihat dengan mata biji. Dan ketika mereka bersaksi, orang menjadi percaya. Oh, kotong di luar sana, kalau kotong bilang Tuhan Yesus naik ke sorga, lu ada lihat, lu ada dengar. Sonde toh. Karena itu kita hanya dapat menemukan kesaksian itu. Dan kemudian melanjutkan kesaksian itu ketika kita ada dalam persekutuan bersama-sama dengan dia. Papa, mama, pak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tentunya bahwa untuk menjadi saksi, tidak serta-merta Yesus langsung memberikan bagi mereka roh yang akan berbicara berkata-kata mewakili mereka. Untuk kemudian meneguhkan perkataan-perkataan mereka. Tetapi tentunya bahwa Yesus berjanji, tapi kamu akan menerima kuasa. Kata tetapi ini berarti bahwa ada pengharapan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, siapa yang berhak menerima kuasa? Kalau kotong hidup liar dengan dia. Mau gereja sesusah minta ampun. Mau bikin pos PI. Majelis klasis datang semua bikin diri ke paling wah dalam gereja. Tetapi begitu dong keluar jalan rame-rame angka ekor. Pas datang saya kotong kasih tunjuk toh. Dong sejalan untuk apa kotong datang di gereja? Ingat gereja bukan di gedung, tapi di orang. Kalau di orang semua begitu karena yang gereja mau bertambah besar, mau menjadi saksi. Itu sama saja kotong kemarin itu bersaksi omong kosong di itu majelis klasis dong. Semua tep-tep habis benar-benar habis. Padahal ibadat kebaktian sudah jelas. Sudah dikasih tahu di jemaat, majelis jemaat saja juga sudah datang. Akhirnya kotong jadi orang-orang yang sudah berpengharapan. Karena kotong kesaksian omong kosong. Tentunya bahwa tetapi kamu akan menerima Yesus memberikan pengharapan besar kepada murid-murid. Untuk kemudian bersaksi. Memberikan pengharapan juga bagi orang lain.
Supaya melalui kesaksian para murid, melalui kesaksian orang-orang percaya, orang lain juga kemudian mengalami Yesus dalam dapur diri, menerima Yesus, dan kemudian menjadi orang-orang yang berpengharapan untuk juga kemudian akan mendapatkan bagian dalam kehidupan kekal dan kekekalan surga. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi tentunya bahwa pengharapan itu, Yesus bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kalau ini di waktu belum pasti. Karena itu hidup berdoa dan berjaga-jaga. Bukan hidup bikin yang lain. Kalau Roh Kudus turun, kalau ini berarti belum pasti. Di waktu belum pasti. Murid-murid bilang, engkau, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Firman Tuhan yang lain bilang bahwa anak justru sudah tahu. Hanya Bapa saya yang tahu itu waktu. Karena itu kau tunjuk jangan paksa diri kamu cari tahu. Tetapi berdoa dan berjaga-jaga. Supaya kau tunjuk dapat bagian. Karena dia bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau di waktu belum pasti. Jangan sampai kau ada sementara sibuk di kebun, kemudian dia datang. Kau ada sementara sibuk di pasar, dia datang. Kau ada sementara sibuk dan kau urusan dalam rumah, dia datang. Dan ketika dia datang, dia tidak mendapati kita. Bahwa kita sementara ada dalam iman percaya. Ini yang kau takutkan, pendeta juga takut. Jangan sampai pas dia datang juga ada hidup sama Tuhan. Itu jadi sopan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ingat bahwa itu waktunya belum pasti. Benar bahwa dia akan datang melalui Roh Kudus. Tetapi ingat benar bahwa kalau waktu yang belum pasti itu berjaga-jaga dan berdoa supaya ketika di waktu pasti maka kau juga mendapat bagian. Bukan kemudian nanti di waktu yang pasti datang dan kau sudah dapat bagian. Akhirnya percuma sia-sia. Kau pimpin ibadah, pimpin kebaktian, ikut gereja hari-hari, tapi pasti pun waktu yang pas-pas dia datang kemudian potong sudah ada. Bapak saudara orang beriman yang diberkati Tuhan, kita adalah saksi bahwa Yesus telah naik ke surga. Saksi mata, saksi hidup. Tetapi ingat jangan jadi saksi palsu dan saksi dusta. Saksi bahwa kau melihat, melalui kau mendengar, melalui kau membaca kesaksian Alkitab, melalui peristiwa-peristiwa ajaib luar biasa yang telah dituliskan oleh orang-orang yang dipakai Tuhan. Kemudian hari ini kita membaca dan kita menjadi saksi. Menjadi saksi berarti mau pulang, bawa firman Tuhan ini, ceritakan, sampaikan, beritakan. Ketika Yesus mengutus para murid, dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu berarti bahwa Yesus sementara mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi. Menjadi saksi, menceritakan pengalaman-pengalaman iman dan kehidupan kita dengan Tuhan. Mari Bapak saudara orang beriman, bahwa hari ini bukan hanya karena seremonial. Dua peristiwa penting yang terjadi dalam bangsa yang majemuk, bangsa Indonesia, Idul Fitri ataupun kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi benar karena iman yang membawa kita untuk kemudian kita bersaksi bahwa peristiwa ini sangat luar biasa. Peristiwa ini sangat mengherankan dan peristiwa ini membawa kita dalam pengutusan menjadikan semua bangsa murid. Dalam bersaksi, dalam melayani. Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Pas pujian